Swastiastu. Om Swastiastu. Dan selamat pagi Bu Made dan Bu Nur. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Made dan Bu Nur pada pagi hari ini. Ya, saya juga senang bertemu. Dalam sesi coaching kali ini, Ibu Made akan berperan sebagai coach dan Ibu Nur akan berperan sebagai coachingnya. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini ikut dalam kegiatan coaching yang berperan sebagai pengamat. Nah, dari kegiatan coaching kali ini kita akan menggunakan tahapan-tahapan alur hitam. Ibu Made selaku coachnya yang ingin bertanya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching. Dari kompetensi coachingnya yang ingin saya kembangkan ini yaitu presentnya, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah present, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Nah, mana bagian kompetensi ke yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Untuk sekarang saya ingin lebih ke present dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Present dan pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Made inginkan dari sesi coaching ini apa nih? Dan kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, indikator ketercapaiannya itu bagaimana? Yang saya inginkan itu agar nanti pada saat melakukan coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan jawaban-jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, lalu bisa hadir seutuhnya pada sesi coaching. Ya, baiklah kalau gitu Bu Made, karena kita sudah memasuki sesi coaching, kita selanjutnya waktu yang bersifat untuk Ibu Made dan Bu Nur untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya akan lanjutkan ke Bu Nur. Terima kasih. Om Swastiastu, Bu Made. Swastiastu, Bu Nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik juga Bu. Begini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Mau cerita apa Bu? Penting sekali saya. Begini Bu, tadi pagi setelah bel masuk kelas, saya mendapat lagi siswa saya terlambat datang. Sudah berkali-kali itu terjadi. Selain itu, setiap PR yang diberikan itu tidak pernah dikerjakan dan buku tulisnya selalu kosong. Saya benar-benar kewalahan dengan menghadapi sikap salah satu peserta didik saya setiap hari, dan puncaknya adalah hari ini dia datang sangat terlambat. Kira-kira itu pukul 8 dia baru datang dan tidak membawa tugas prakaryanya, di mana hari ini adalah tugas yang harus dikumpul terakhir hari ini. Oh begitu Bu, jadi permasalahannya adalah peserta didik tersebut tidak disiplin dalam kedatangan dan tidak bertanggung jawab ya Bu. Kira-kira apa nih yang menjadi hambatan mengapa peserta didik Ibu bisa seperti itu? Setelah saya telusuri, ternyata yang menyebabkan dia itu datang terlambat ke sekolah karena menunggu orang tuanya Bu. Kedua orang tuanya berjualan di pasar. Terus ketika dagangannya belum habis, dia tidak bisa pulang lebih awal. Selain itu, ibunya tidak bisa mengendarai sepeda motor, jadi harus menunggu
jemputan dari ayahnya untuk pulang ke rumah, apalagi dari pasar ke rumah cukup jauh gitu, kira-kira 20 km jarak rumahnya dari pasar, karena tidak memungkinkan jika siswa yang bermasalah itu berangkat ke sekolah sendiri. Kalau untuk mengerjakan tugasnya menurut penelusuran karena dia malas membaca soal yang terlalu panjang dan malas menulis jawabannya. Kalau begitu dari yang Ibu bilang, skala berapa Ibu kira-kira berada saat ini dan mau merubahnya ke skala berapa? Kalau sekarang saya masih ada di skala 5, Bu. Maunya saya ada di angka 8 sih. Kira-kira bisa diceritakan nggak kenapa Ibu bisa ada di skala 5 dan kenapa memilih peningkatan di skala 6? Menurut saya, kenapa saya ada di angka 5? Karena saya belum maksimal memberikan penguatan terhadap murid saya. Saya memilih angka 8 agar nanti saya bisa memaksimalkan kemampuan saya dalam memberikan coaching kepada siswa saya tersebut. Kalau boleh tahu, apa nih kekuatan yang Ibu miliki yang bisa Ibu ambil untuk meraih tujuan? Eh, Kalau menurut saya sebaiknya saya berkomunikasi dulu dengan orang tuanya. Selain itu saya sebaiknya juga tidak langsung menghukum, tapi mengingatkan kembali siswa saya tersebut mengenai keyakinan kelas yang telah disepakati, lalu menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu menyiapkan pembelajaran yang menarik sehingga dia tertarik untuk belajar. Dan sebaiknya saya juga memberikan tugas yang membuat siswa itu memiliki inovasi baru dalam proses pembelajarannya. Baik, seperti itu Bu. Jadi Ibu akan melakukan diskusi dengan orang tua siswa, lalu mengingatkan kembali kesadaran anak mengenai kedisiplinan dan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan tidak langsung menghukum anak tersebut ya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu akan menggunakan inovasi belajar apa? Kalau saya mau menggunakan pembuatan tugas dalam bentuk peta pikiran, Bu. Jadi siswa saya tidak bosan membaca soal terlalu panjang. Dengan peta pikiran, siswa saya bebas menggali ide dan kreativitas dalam mengerjakan tugas. Menurut Ibu, apakah menggunakan peta pikiran akan efektif dalam pembelajaran? Kalau saya pikir-pikir pasti efektif lah Bu ya, karena pembelajaran peta pikiran ini sangat menarik dan belum pernah saya terapkan di kelas, jadi pasti siswa saya akan penasaran dan tertarik tentunya dalam pembelajaran. Ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baiklah Ibu Ade dan Ibu Nur, kita sudah melakukan sesi coaching tadi dan saya juga sudah melakukan pengamatan pada sesi coaching kali ini. Nah, kegiatan coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dari alur kita. Namun ada yang ingin saya tanyakan untuk Ibu Ade selaku coach. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan dari Ibu Ade yang sudah Ibu lakukan selama coaching, sebelum nantinya saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya itu. Jadi, yang sudah saya lakukan untuk indikator yang sudah saya sebutkan tadi, saya sudah hadir seutuhnya di sini selama sesi coaching, mendengarkan apa yang coach sampaikan tentang permasalahannya, dan coach juga berhasil menyampaikan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, sesuai dengan apa yang Ibu tadi sampaikan, sesuai juga dengan hasil pengamatan saya selama Ibu
Made dan Ibu Nur melakukan sesi coaching ini, bahwasanya peran Ibu Made sebagai coach sudah sesuai dengan ahli kita ya. Nah, Ibu Made juga sudah sangat antusias dalam mendengarkan coach Ibu menyampaikan masalah-masalahnya. Nah, dalam hal ini Ibu Made selaku Ibu Nur selaku coach juga sudah menyampaikan masalah-masalah yang bisa dia kemukakan, dan dia sudah bisa memecahkan solusi dari permasalahannya tersebut. Sedangkan Ibu Made selaku sebagai coach juga sudah dapat menggali potensi dari coach Ibu itu untuk menuangkan ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Nah, sekarang kompetensi apa dari Ibu Made yang selaku sebagai coach yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari kita melakukan coaching tadi Niki? Kompetensi yang ingin saya kembangkan saat melakukan coaching tadi adalah skill dalam berkomunikasi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan lebih bervariasi dan lebih fokus dalam mendengarkan apa yang disampaikan coach. Oke, berarti Ibu Made ingin melatih komunikasi, maka dari itu kita harus sering-sering ya Bu lagi kita melakukan coaching nih untuk dapat melatih bagaimana cara kita berkomunikasi kita agar tidak kaku nih halus luas nih dan bisa mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching kita itu dapat lebih lagi menyampaikan ide-ide baru nih dan dapat juga dia menggali ide-ide untuk menyampaikan lagi permasalahannya yang dia hadapi tanpa harus kita memberikan lagi solusi, dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, baiklah Ibu, sangat senang sekali ya kita melakukan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan selamat pagi Bu Made dan Bu Nur. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dengan Ibu Made dan Bu Nur pada pagi hari ini. Ya, saya juga senang bertemu. Dalam sesi coaching kali ini, Ibu Made akan berperan sebagai coach dan Ibu Nur akan berperan sebagai coachnya. Dan izinkan saya pada kesempatan kali ini ikut dalam kegiatan